Sementara yang terbaru itu arsitektur proses bisnis adalah bagian dari arsitektur SPBE yang kemudian dia sudah ada orang tuanya, sudah dibuatkan orang tuanya oleh Kemenpan, Permenpan, Kemenpan, Permenpan, Menpan itu sampai 3 kita diminta menyikapi dan menurunkan dari itu. Nah ini harus dibuat, kami pandang harus dibuat sebuah kompromi antar keberadaan ini, dan kompromi yang kami ambil adalah kami menginduk sebetulnya kepada SPBE. Jadi sumber dari proses bisnis adalah kerutinan yang diterjemahkan dalam bentuk urusan kewenangan dan tusi ke bawah sampai ke SOP. Jadi kita mengenyampingkan metode peta proses bisnis yang ada di Permenpan yang seringkali itu diterjemahkan dalam bentuk penurunan dari visi misi yang dulu kami lakukan seperti itu. Kami kasih kesampingan, kami memegang kepada apa yang sudah diarahkan oleh arsitektur SPBE. Dan dari praktek yang kami, nah kalau kemarin gambarnya itu adalah kalau kita Abacus itu kan ada berapa tuh, 6 domain gitu ya, 6 domain yang masing-masing adalah Excel yang harus kita isi, yang keterkaitannya secara manual kita coding gitu, dikalikan dengan jumlah perangkat daerah. Ini menurut kami tidak sulit untuk apa ya, dinavigasikan, untuk dicatat keterhubungannya, untuk dilihat secara garis besar. Ya, itu memang butuh sebuah penggambaran yang kami belajar sejak awal tahun mungkin ya. Itu ada sistem memang yang bisa kita pakai untuk itu. Jadi bisnis proses diagram, dia mencatat seperti yang dilakukan oleh metode hierarki proses bisnis. Jadi eh, ada kotak yang bisa di drill down, diklik-klik sampai menjadi gambar SOP terkecil. Nah, itu yang kemarin kita coba lakukan di Dinas Kesehatan. Dan yang kami temukan bahwa alat untuk melakukan hal ini adalah dengan mengidentifikasi SOP. Intinya kurang lebih seperti itu. Ada videonya sih, kalau mau lihat bisa saya share nanti. Tapi kurang lebih seperti itu, Bu, Ibu, Bapak dari Kota Depok. Dari kami seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu tentang hal ini. Silakan. Atau terlalu cepat, mohon maaf. Enggak. Enggak. eh, Kalau yang kemarin Pak, yang udah di-share ke kita, yang gambaran proses bisnis di Dinas Kesehatan itu kan kayaknya udah selesai itu. Itu yang bagannya dasarnya gimana ya Pak? Sampai poolnya banyak data, sampai ke bawah juga risikonya dimasukkan ke situ. Oke, iya, iya. Eh, Boleh Kang Fajar dibantu dijelaskan dan ditampilkan, mungkin masih ada kan ininya, sistemnya? Spark-nya Pak. Ya, Spark. Bentar saya buka. Ya, ini Bapak dan Ibu yang kami gunakan dalam pencatatan domain proses bisnis dan domain lainnya untuk SPBE. Kami pun sebenarnya belum
belum lengkap ya untuk pencatatan domain probisnya dan juga belum menghubungkan dengan domain lainnya. Di sini kami dalam domain proses bisnis ini, bentar. Kami ambil beberapa perspektif untuk pencatatan probis di sini. Yang pertama dari urusan itu sudah pasti ya. Kedua juga kami kaitkan dengan arsitek penganggaran SIPD-nya Kemendagri. Pada tahun lalu di akhir tahun kami coba untuk mencatatkan proses bisnis pada Dinas Kesehatan yang kami hubungkan dengan level terendahnya melalui SOP-SOP yang ada. Kesehatan. Nah, ini 4 urusan yang dipegang oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Sini kami turunkan sampai ke level N-nya. Dan ini pun dilakukan oleh teman-teman kami di Braindev dengan narasumbernya atau sumber infonya dari rekan-rekan di Dinas Kesehatan. Dari apa yang telah diidentifikasi dan dicatatkan pada aplikasi ini, jadi memang ada aktivitas-aktivitas yang memang masih digunakan dan ada pula yang sudah tidak relevan gitu, sehingga perlu dirumuskan atau disusun proses aktivitas untuk menghubungkan dengan urusan-urusan pada Dinas Kesehatan. Seperti itu. Di antara contohnya seperti ini. Jadi tadi yang Bu Aisyah sebutkan, di sini memang sudah diidentifikasi sebenarnya ke domain lainnya, hanya saja belum dikoneksikan, baru diidentifikasi saja layanannya apa, lalu datanya dari aktivitas ini apa, itu menghasilkan output apa, ini sudah tercatat di aplikasi ini. Namun secara teknis sih nanti mungkin lewat video yang Pak Pur nanti akan share ya lebih detailnya seperti apa penyusunan dengan menggunakan Spark DA ini. Gitu Pak. Siap, non, ya izin saya share screen deh. Bentar. Oke, untuk menyusun proses bisnis atau melakukan digitalisasi proses bisnis di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Sebagai salah satu contoh di Dinas Kesehatan, kami menganalisis beberapa SOP existing yang ada di
setiap unit kerja untuk dimodelkan dan dilakukan digitalisasi ke dalam arsitektur SPBE Pemprov Jabar. Jadi dari proses-proses seperti ini gitu ya, yang masih berbentuk PDF dan terpecah-pecah dan juga belum terintegrasi antara bisnis dengan data, bisnis dengan aplikasi, kemudian bisnis dengan standar regulasi, bisnis dengan risiko, dan lain sebagainya. Nah, dari SOP-SOP seperti ini, kami lakukan digitalisasi ke dalam arsitektur SPBE, tepatnya ada di bisnis proses diagram, kemudian di peta proses bisnis Pemprov Jabar, ada di pengolahan dinas daerah, ya. Tadi kita ambil salah satu contoh, ada dinas kesehatan. Nah, ini adalah peta proses bisnis dinas kesehatan. Proses ini kita modelkan dengan konsep multi level gitu ya. Jadi mulai dari level 1 ya, masuk, nanti masuk kita klik lagi salah satu fungsi yang ada di layanan kesehatan, ini masuk di level 2. Kemudian tadi ada proses terkait penyusunan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan gitu ya. Begitu kita klik, nah ini adalah proses yang sudah kita lakukan digitalisasi ke dalam arsitektur SPBE Pemprov Jabar. Jadi dari proses bisnis ini sudah bisa terlihat kira-kira data input dan data output apa saja yang ada, kemudian proses bisnis ini mendukung layanan yang mana yang ada di organisasi, kemudian aplikasi yang digunakan apa, dan proses ini harus inline atau comply dengan standar tata kelola yang mana aja gitu ya, baik regulasi internal maupun regulasi internal. Dan proses ini harus mendukung program yang mana yang ada di Dinas Kesehatan. Selain itu juga dari aspek risiko kita identifikasi juga kira-kira apakah ada risiko-risiko yang memungkinkan terjadi pada saat melaksanakan proses ini, dan juga terkait IKU atau KPI juga nanti akan kita identifikasi. Nah, ini adalah proses bisnis yang sudah kita digitalisasi, yang tadinya dalam bentuk PDF seperti ini gitu ya. Kita lakukan digitalisasi dalam bentuk seperti ini dengan standar BPMN. Jadi seluruh prosesnya sudah terstandarisasi dan kita bisa melihat hubungan ini ya antara proses bisnis dengan layanan sebagai salah satu contoh. Layanan pembinaan dan pengawasan ini disupport oleh proses mana saja. Begitu kita klik, ya, kemudian kita usage, nah ini sudah muncul semua proses bisnis yang mendukung layanan pembinaan dan pengawasan. Nah ini proses-proses yang sudah kita lakukan digitalisasi. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi bahwa memang sebetulnya untuk manage ini kita perlu alat perangkat lunak enterprise architecture. Yang kemarin kita explore ada Spark AI yang katanya kita mau pakai ARIS gitu di Kemenpannya. Hanya kapan akan dibagikan dan bisa dipakai itu masih pertanyaan besar buat kami. Tapi dari eksperimen kami untuk mengeksplor ini ya kesimpulannya adalah bahwa kita satu harus punya hierarki proses bisnis dari urusan kewenangan dan ke bawah yang kemudian dihubungkan dengan gambar SOP yang menjadi bagian terkecil level terkecil dari proses bisnis. Kurang lebih seperti itu, Bu Aisyah. Saya kembalikan ke Pak Fajar atau Ibu tadi moderatornya saya tuh. Gitu. Pak, izin bertanya, kalau tadi dari gambaran yang terakhir itu, ketika diklik layanan yang ada di pool yang tadi, kemudian akan kelihatan proses bisnis yang terhubung dengan layanan itu. Apakah artinya satu layanan bisa bersumber dari beberapa proses bisnis, atau satu proses bisnis akan menghasilkan beberapa layanan? Itu sesuai dengan definisi yang kita definisikan di dalam penggambaran tadi, Bu. Jadi kalau ada arrow panah itu yang menghubungkan dari
layer proses bisnis ke layanan ada. Nah, itu akan terhubung seperti itu. Nah, itu pertanyaan saya sih, pertanyaan Bu, pertanyaan saya ke pemerintah pusat juga sebetulnya. Apa hubungan probis dengan layanan? Apakah satu layanan bisa terdiri dari banyak probis atau beberapa layanan berhubung dengan satu probis? Ini definisinya nggak jelas sih. Kalau saya sih kelihatannya kayaknya harusnya ya probis dan layanan itu hal yang sama. Jadi satu probis jadi satu layanan gitu. Nah, tapi cuman kan baik proses bisnis maupun layanan itu kan hierarki ya. Jadi ada besar sampai ke kecilnya. Nah, masing-masing juga ada hierarkinya. Karena yang akan kita gambarkan secara rinci adalah probis, artinya bisa jadi banyak hal. Satu probis bisa banyak layanan, satu layanan bisa banyak probis. Karena masing-masing adalah hierarki, tergantung hierarki yang kita Anut. anut. Betul. Kalau di non di non pemerintahan sebetulnya domain layanan itu nggak ada Bu ya. Yang namanya domain layanan itu tidak termasuk bagian dari enterprise arsitektur sebetulnya, tapi bisa ditambahkan dan dipilih untuk ditambahkan. Cuma memang timbul pertanyaan itu apa bedanya probis dengan layanan? Saya bilang sebetulnya hal yang sama sih, tapi ya tergantung tergantung level yang kita lihat, gitu Bu. Jadi waktu nyusun arsitektur SPBE, dia kan ada domain domain probis, kemudian domain layanan. Waktu mengidentifikasi satu probis itu nanti pasti akan menghasilkan layanan nggak Pak? Itunya. Harusnya Karena iya ya Bu, karena oh, setiap probus itu menurut saya minimal punya satu layanan, minimal. Kalau enggak, apa gunanya dia ada? Probis itu kalau nggak ada layanannya. Layanan pasti punya probis. Cuman ya. hubungan multi-multinya gimana, saya juga nggak terlalu bisa mendefinisikan di sini ya. Ya, tergantung levelnya ya. Probis itu apa, layanan itu apa. Harusnya itu disatukan sih kata saya mah. Ya udah. Berarti ya, karena kan kita juga selalu diminta tuh data layanannya data layanan yang ada Nah, di itu berapa kan gitu Pak. Jadi sumbernya kalau ya, ternyata setelah kita nyusun arsitektur SPBE dalamnya ada probis, agak tertata lah layanan yang kita identifikasi ini gitu. Tapi ternyata i- kan tidak semua probis itu menghasilkan layanan publik. Ternyata kan betul. kalau semua probis dibuatkan layanan, kalau administrasi pemerintahan semua akan menghasilkan kayak kita, ya konsultasi, kemudian pemenuhan itu juga termasuk layanan jadinya. Definisi layanan ini yang kayaknya mungkin perlu didudukkan lagi oleh kita semua masuk pemerintah pusat. Layanan itu eh, kalau istilah layanan publik apakah termasuk di dalamnya layanan internal pemerintahan? Kalau iya ya berarti semua harusnya punya semua hubungan itu. Karena apa ya? Definisi kerja itu kan sebetulnya semuanya bisa kita beri label layanan nih sebetulnya. Apapun itu. Pasti itu layanannya ada dan eh, tergantung yang mau kita rinci apa gitu. Harusnya sih nggak tahu sih. Harus diuji ya. Setiap probis itu adalah layanan juga sih harusnya. Harusnya. Cuman ya ini saya juga nggak terlalu ngerti. Maka teman-teman gitu ada lagi nggak Bu? Ada yang Eh, ingin? Nah, ini silakan. izin Pak Pur, Oke. ini terkait yang tadi bagaimana mendefinisikan layanan gitu ya. Oh iya, dari kamar Ini sebelah ya. menjadi Ibu. ini jadi bergulir Pak diskusinya sampai ke kantin gitu kan. Tapi ini terlepas benar atau nggak salah ya. Artinya sebenarnya kan kita mau mendefinisikan tersendiri nih layanan ini maksudnya tuh apa gitu. Oke, tadi Pak Pur punya asumsi bahwa ini harusnya sama aja dengan probis gitu ya. Tapi tadi kondisinya kalau kita melihat SPAK seolah-olah dia memang ada di pool yang berbeda kan. Nah, kalau saya punya pandangan itu secara kedudukan memang berbeda. Nah, apa yang membedakan layanan apabila
kalau saya berasumsi bahwa konsumennya yang menggunakan output dari Probis itu adalah yang di luar entitas dari di mana dia berada. Nah, itu baru dikatakan layanan. Tapi kalau misalkan outputnya dia kebutuhannya untuk internal, misalkan saya data menganalisis nih, seorang analis, rekomendasi saya kasih Papur. Saya bukan lagi melayani Papur, tapi itu tupoksi saya yang memang runutan kerjanya itu artinya ke Papur gitu. Nah, pada saat di internal itu belum masuk ke layanan, tapi pada saat kebutuhannya saya butuh analisisnya terkait yang SOP yang ada ini, misalkan yang kemarin Rina mendampingi dari biro atau dari perangkat daerah lain. Nah, itu baru layanan. Pada saat yang dilayani punya identitas berbeda, itu adalah layanan. Kalau saya punya pandangan seperti itu. Maksudnya saya benar atau salahnya saya nggak tahu. Iya, bisa Ya, dilihat seperti itu sih. Tapi itu kenapa makanya saya juga mengkritisi undang-undang pelayanan publik ya, karena gagal membentuk tipologi kategorisasi layanan. Yang tadi disampaikan oleh Kang Adi benar, layanan itu adalah sesuatu yang dikerjakan ke entitas di luar dari entitas dia berada. Cuman masalahnya ya boundary ini kan bergerak ya, boundary unit, subunit, bagian, baik bidang, boundary dinas, boundary apalagi instansi itu tergantung konteksnya, dan itu makanya di situ terlihat hierarki gitu, hierarki yang harus kita tentukan, kita mau mendefinisikan layanan itu di level mana. Dan mohon maaf, ini mah hipotesis saya pribadi ya ketika dulu sekolah. Secara konseptual yang namanya layanan, bukan layanan publik ya, bukan layanan eksternal, pokoknya layanan dan proses bisnis itu adalah hal yang sama. Hipotesis ya sekali lagi. Eh, Bedanya adalah kalau kita bicara proses bisnis, kita bicara bagaimana alur itu terjadi, alur kerja di dalamnya seperti apa gitu, siapa mengerjakannya apa dan kapan setelah apa gitu, urutannya seperti apa. Itu kalau kita bicara sebuah proses dalam konteks proses bisnis. Dalam konteks layanan sebetulnya sama, cuma bedanya ketika kita melihat dari perspektif layanan, kita melihat interaktivitasnya. Ini dengan siapa sih, dan bentuk interaksi antara customer dengan providernya seperti apa sih? Fisik, berapa kali tektokan ya. Itu dalam perspektif layanan. Jadi tapi sebetulnya itu bisa dilihat barang yang sama sih. Dan bagaimana kita membedakan keduanya kalau perlu, yang seperti yang sekarang mungkin mulai dianut, yang bisa dianut, bahwa eh, proses bisnis itu ter, terwujudkan dalam bentuk layanan sebagian, ya bisa saja, tergantung gimana kita mendefinisikan antara keduanya, bedanya gimana sih itu kalau ada bedanya, gitu tadi. Mohon maaf ini jadi konseptual, tapi itu yang harusnya diselesaikan oleh pemerintah pusat sih Bu ya Bapak, yang sekarang kita semua sekarang bertanya-tanya nih yang benar yang mana. Iya. Tapi menarik juga kita gali informasi di Depok terkait perspektif itu, Pak. Nah, Siapa nggak, tahu ya, ada pandangan lagi untuk kita memperkaya referensi gitu. siap. Kedudukan layanan dan produs. Oh. Iya Pak, izin Pak, kalau misalnya kita mau mengadop yang tadi aplikasi itu tahapannya gimana Pak kalau nyusun probisnya? Karena kami kan masih menggunakan baru identifikasi saja, belum menggambarkan alur. Gitu. Kalau misalnya kita mau menggunakan yang tadi, Toolsnya atau metodenya Bu? metodenya Pak. Oh, mangga Pak Fajar. Yang kita rencanakan kita lakukan tahun ini gimana? Makanya kita konsul ke Depok teh ini Bu. Kami tahun ini akan melakukan sesuatu. Ya, Pak. Jadi kalau metodenya sih kita mix ya, Bu, antara top down sama bottom up gitu. Kalau untuk identifikasi levelnya dari nol ke selanjutnya gitu ya. Itu kami pakai top down karena kita
rujukannya dari urusan tugas fungsi dan dokumen lainnya yang jadi rujukan. Sedangkan untuk mengkaitkan dengan aktivitasnya, kami pakai metode bottom up. Jadi setelah level-level yang tadi sudah teridentifikasi, kita sampai level yang kita ingin detailkan, kita hubungkan dengan SOP-SOP yang ada, yang existing. Seperti tadi di Dinkes. Jadi SOP-SOP yang ada itu nanti dikaitkan dengan identifikasi levelnya. Pada level N ya, kita hubungkan dengan aktivitas pada SOP. Nah, ketika kemarin mengidentifikasi dan menyusun level terendah pada Dinas Kesehatan pun dari beberapa proses bisnis ya begitu, ada memang SOP-SOP yang memang sudah tidak relevan ya Bu. Jadi memang perlu disusun kembali sehingga nanti tergambarkan gitu alurnya pada level terendah di proses bisnis. Seperti itu Bu. Jadi ya begitu mix. Pertama kita identifikasi dengan menggunakan metode top down, lalu untuk menggambarkan alurnya kita kaitkan dengan SOP-SOP yang sudah ada terlebih dahulu. Jika memang ternyata dari SOP yang existing itu memang tidak bisa atau tidak bisa menggambarkan alur proses bisnisnya, berarti proses bisnis tersebut harus disusun kembali untuk SOP sehingga tergambar alur. Mungkin secara garis besar seperti itu. Kalau enggak, giliran kita mungkin yang bertanya, mungkin Kang Fajar, Rina, Iga, yang tentang apa yang sudah dilakukan di Depok kemarin tuh, prosesnya seperti apa? Bahan dasar yang kita pakai itu apakah dari Perwal Tusi atau dari DS atau dari mana mungkin? Atau dari ya. Izin Pak, kalau yang arsitektur probisnya kita nyusun hampir sama lah seperti tadi, dari sampai di level 4 itu kan masih dari pusat. Yang 5, 6, 7 kita pakai program. Boleh izin share Pak, share screen boleh Pak? Silahkan, bisa. Boleh. Program itu yang Kemenkeu itu ya, 050 apa? Yang ada di Kemendagri, Pak. Kemendagri. Pak. Iya. Iya. Yang probisnya tadi. Yang ini. Awalnya kan ini sudah disusun ya Pak. Kalau ini probis yang versi yang 2018. Ini memang mengacu ke visi misi Kota Depok. Jadi kodifikasi yang kita gunakan di sini kita lanjutkan, kita gunakan di arsitektur kodifikasi di proses bisnisnya. Jadi DPK 01 sampai yang ke bawah ini kan yang utama, kemudian yang ke sub, ini yang sub proses. Oh iya dong. Kemudian sub proses yang berikutnya lagi kita tidak benar-benar mengikut versinya Menpan, jadi kita menurunkan sampai level 3 kalau nggak salah ya. Jadi yang hijau ini program, yang pink yang dalam kota ini kegiatan, kemudian yang putih ini sub kegiatan. Jadi kita turunkannya sampai sub kegiatan. Masih ada, kemudian yang tadi yang hanya identifikasi itu ada lembar kerja, kita mengikut itu. Jadi yang sampai misalnya DPK 0101 yang ini pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan ini di arsitektur SPBE itu kita masuk level 4 ya kalau salah. Bukan, level 6. Jadi ini masuk ke sini Pak. udah dimasuk level 6 gitu Pak. Nah,
Jadi kalau di dalam subkegiatan masih ada lagi rincian kegiatannya, itu kita masukkan ke level 7. Setelah di level 7, di level sini kan kita FGD dengan dinas. Nah, baru kita tanyakan apakah ini terkait dengan tusi yang mana. Gitu. Jadi di level 7-nya itu nanti akan kita gambarkan bagian probisnya itu, Pak. Jadi secara garis besar untuk rujukan levelingnya tetap merujuk ke nomenklatur program kegiatan ya Bu ya? Betul Pak. Terus kalau ada kegiatan atau proses yang tidak beranggarkan gitu Bu. Karena kan kalau kita lihat sebenarnya struktur program kegiatan itu belum mengcapture semua kegiatan yang ada di perangkat daerah gitu ya, dinas Betul. maupun badan. Nah itu Jadi untuk kita yang tanyakan, di luar itu gimana? kita tambahkan di proses yang kira-kira kita sebutnya inset row ya. Kira-kira di kegiatan yang ini, apa subkegiatan yang ini, itu untuk mendukung tusi yang mana? Apakah ada tusi yang belum tergambarkan dari semua proses ini? Nah, jadi tapi biasanya memang akhirnya cocokologi lagi. Tusi yang kita lakukan sekarang ini, itu kira-kira akan mendukung program yang mana? Jadi akhirnya semua tusi masuk. Tapi yang untuk di perangkat dinas, untuk sekretariatnya kita tidak minta, karena hanya satu, asumsinya kan ini proses yang sama berulang, jadi untuk sekretariat kita tidak. Ya karena kalau sekretariat kan generik ya, untuk kegiatannya sama semua di perangkat daerah. Jadi memang kalau teknisnya memang kita FGD dengan semua ke semua dinas. Nah, tim yang ada di sini, tim probis, layanan, data semuanya kita koordinasi bekerja sama dengan Diskominfo. Jadi timnya setelah selesai semua probis, baru disusun lagi ke domain layanan. Setelah selesai domain layanan semua, baru diisi data. Gitu sih Pak ininya. Jadi areanya ini kita dari level terendahnya, maaf, level dari rendahnya level terendahnya sudah tergambarkan alurnya? belum sampai ke SOP kalau di sini belum. Kita belum lihat Belum ya? hubungannya SOP. Jadi baru sampai ke sub kegiatan ya Bu? Sama di rincian subkegiatan. Kalau yang di level 7 itu sudah rinciannya subkegiatan. Lebih teknis lagi. Iya, betul Pak. Itu termasuk yang rutin. Yang di level 7 itu yang udah rutinnya gitu. Kalau rincian sub kegiatan itu sumbernya dari mana? Subkegiatan, biasanya kan di DPE itu ada beberapa isinya apa saja, itu dari mereka, dari dinas. Jadi dari dokumen perencanaan ya Bu, kalau Betul. Iya, dari DPA. iya ya. Jadi sebenarnya kalau sampai level 6, bagian organisasi sebenarnya ambil data dari keuangan bisa. Jadi sebenarnya kita tinggal ambil yang level 7-nya saja yang ke dinas misalnya gitu. Ini awalnya kita format kosong kita minta dinas yang isi. Tapi setelah kita lihat-lihat masih banyak yang harus dikoreksi, akhirnya memang kita datangin satu-satu gitu Pak. Ya memang perlu ada diskusi dengan yang bersangkutan. Ya, apalagi Rencananya setelah, kami pun ya lanjut Pak. ya rencananya kami pun saat ini kan setelah identifikasi pemetaan kembali level proses bisnisnya, kami akan konfirmasi ulang gitu ke perangkat daerah. Nanti rencananya akan dilakukan dengan DES. Ya. Kalau kita pengalaman yang kemarin itu kalau akan sepertinya akan lebih efektif kalau
tim kita yang datang ke dinas, karena kalau yang datang kita ngundang mereka, yang datang kan hanya perwakilan. Agak-agak kurang bisa menggambarkan perwakilan itu, misalnya kalau udah terkait dengan layanan agak kurang. Nah, tapi kalau kita datang ke dinas, orang-orang yang ada di dinas itu walaupun nanti ya bergantian mereka kita deh satu-satu. Itu butuh waktu berapa lama Bu, untuk satu dinas? Kayaknya 2 bulan deh. Kurang lebih 2 bulan, Pak. 2 bulan. Untuk semua perangkat daerah atau satu? Semua perangkat daerah. Jadi perangkat daerah. satu hari itu kita 2 tim, paralel 2 tim, satu tim itu dari pagi sampai siang satu dinas, nanti siang sampai sore satu dinas. Jadi satu hari sepertinya 4 ya, tapi nggak selesai. Kita nanti datang lagi. Ya. Karena bisa jadi bidang ini tidak hadir, nanti akan terhambat karena yang agak mendetail itu kan di layanan sama data. Probis juga sebenarnya itu, tapi Probis itu sebenarnya bisa dibantu karena kita mengambilnya dari program, bukan rutin. Walaupun kita sampaikan bahwa Probis ini aktivitas yang sebenarnya dilakukan gitu, cuma karena supaya dia tetap link dengan dokumen Probis yang sudah ditetapkan, akhirnya mau tidak mau kita mengacu ke program kegiatan sama subkegiatan gitu. Ya, terkait metode yang dilakukan di Depok sih memang betul ya, kalau kita pakainya metode DES atau mengundang, ya kita yang mengundang, memang kadang tidak sesuai yang kita harapkan gitu ya, orang yang dikirim dari perangkat daerahnya tuh. Betul, Pak. Dan sebenarnya yang lebih memahami substansi kan sebenarnya yang di teknisnya, yang di bidang. Kemudian kemarin awal-awal mungkin itu bisa jadi masukan buat kami. Kesulitan itu kodifikasi juga, karena akan dimasukkan ke dalam aplikasi nanti, jadi kodifikasinya mau tidak mau kita yang tim benar-benar harus memperhatikan pencantuman kodifikasinya gitu. Jadi sudah dari awal teman-teman dari Diskominfo kita sudah buat kesepakatan kodifikasinya nanti seperti apa gitu, Pak. Jadi sebelum kita jalan ke perangkat daerah, di tim sudah kita cobakan format ini dan Diskominfo mengisi sampai selesai semua. Setelah itu baru, jadi kalaupun ada kesalahan di awal, mudah-mudahan waktu kita ke perangkat daerah kesalahannya sudah bisa diminimalisir. Jadi ketika terjun ke perangkat daerah udah ada pegangan ya untuk ya aplikasi format ini sudah dibilang fix gitu lah Pak. Jadi kan ada si Probis, satu layanan itu harus terikat dengan Probis, jadi udah dibuatkan link. Data ini terhubung dengan layanan itu juga sudah ada linknya. Aplikasi sudah, jadi tidak semua juga mereka harus isi gitu. Ya, gitu Pak Pur. Jadi memang ya itu sih, kalau kita pakai metode DES memang ada keterbatasan sih nanti. Ya, untuk ngejar waktu doang itu nanti mungkin. Tapi saya pengen tanya Ibu, Bapak, ketika kita mengikuti struktur Permendagri ini, apakah tidak ada kendala atau coverage yang tidak muncul, atau jenis kategori yang nggak ada, atau terlalu dalam, apakah ini bisa dipegang secara operasional di lapangan? Pertanyaan bagus Pak, pertanyaan bagus. Jadi Mentan ini tidak menggunakan Mendagri, tidak menggunakan nomenklatur Mendagri. Oh, oke. Tapi? Ya, jadi untuk Probis mereka bikin nomenklatur sendiri, layanan punya itu sendiri, data juga punya sendiri. Jadi ya misalnya referensi sendiri. Jadi kan setiap ini punya referensi sendiri. Berbeda semua domain, referensi yang berbeda. Kita dimarahi orang Pak waktu kita di Damkar. Domain layanan Damkar tidak ada, tapi penanggulangan bencana ada. Nah, orang Damkarnya marah-marah. Damkar itu umurnya lebih dari 100 tahun. Lebih duluan, kenapa referensinya penanggulangan bencana ada,
terutama terus layanan itu juga tidak. Jadi kesananya referensi ini cocokologi. Oh, eh, mulai dari 4567 itu Betul. terinspirasi oleh Permendagri, tapi bisa tambah kurang atau gimana, Bu? Pendekatannya Referensi punya itu deh, punya yang proses bisnis. kalau sebenarnya kalau proses bisnis tidak terlalu bermasalah referensinya, tapi yang domain yang lain itu. Oh, domain layanan. Ya, kalau ini Nah, nggak kalau masuk layanan, ini. iya. Layanan itu kan dia awalnya hanya bagi dua besar, layanan publik sama administrasi pemerintahan. Nah, nanti ada di beberapa yang menurut kita itu layanan publik, ternyata di referensinya itu tidak masuk di layanan publik, tapi ada di administrasi pemerintahan. Mau nggak mau kita masukkannya, kita ngikut gitu. Atau kalau nggak salah kita ke 4 dulu ya, 4 dulu baru kita ke belakang ya. Iya, Bu. Kalau di layanan ya 4 dulu baru. Ya, kalau 4 akhirnya harusnya kan kita di level 1, 2, 3, 4. Nah, nanti nggak pas nih yang di 4. Menurut kita itu layanan publik, ternyata referensinya itu tidak ada di layanan publik. Jadi dia dimasuk administrasi pemerintahan. Oh. Kang Fajar, berarti referensi ini yang level 4567 itu kita sendiri kan ya? Atau udah ada? Kita sendiri Kalau kan ya mendefinisi? Di layanan atau di Probis, Pak? Di Probis? Di Probis 567 kita. ini kita, Pak. Oh ya. Ada dasar awalnya atau memang kita ngeliat struktur kelembagaannya atau apa gitu? Ada referensinya dari 45 gitu. 45 kita. 1, 2, 3, 4 kan referensi dari pusat, Pak. Betul. Jadi kita hampir cocok kalau kayaknya kalau program masih bisa. Kalau di proses bisnis ini masih mendekati, masih bisa karena dia referensinya agak banyak. Oke. Pernah nambah nggak Bu di level, kalau memang level 4 ya, level 4 itu program, ada yang kita tambah sendiri nggak atau 5 kegiatan. 5 kegiatan? Itu mutlak plak gitu? Copy paste dari struktur yang ada di Permendagri atau ada yang kita modifikasi tambah kurang? Yang kita modifikasi hanya yang 7. Ini plek, Pak. Oh, Plekan. Ya, lainnya dari itu. oke. Ya. Dan berarti 56 itu 5T program, 6 kegiatan ya? Kebalik. Baik. Ini kegiatan, Pak. Oh, ini 5 kegiatan. kegiatan, 6 subkegiatan, Subkegiatan. Nah, yang 7 isi dari seluruh subkegiatan. Atau Proses oke. bisnis. Ya, atau Ya. Boleh Yang lihat yang tadi yang aparatur Masuk. negara 0906 ke kiri. Kita warna ini juga kalau warna biru itu program. Ya, benar. Ya, Pak. Jadi kita memang sengaja membedakan warna karena untuk memudahkan perangkat daerah ngisi gitu. Jadi pada waktu pengisian kita arahkan untuk mengisi yang warna putih saja. Karena yang di atasnya sudah given, sudah kita berikan gitu, Pak. Jadi yang putih ini Ya, probisnya, kalau Pak. Probis, itu kan referensi di 0906 aparatur negara ya. Ya. Iya, Pak. Nah, di 0961-nya itu rujukannya kemana? Kalau kita lihat di level 3-nya kan beda ya. Kalau di aparatur negara tuh ada 961-nya pelaksanaan RB. Nah, kalau ini pengelolaan aparatur negara.
Ini bikin level tersendiri rujukannya atau seperti apa? Karena kalau yang kami ketahui kan untuk level sebenarnya sampai level 3 kan ya udah given tuh. Sebenarnya Iya level Pak, 3 betul. masih bisa ada penambahan mungkin kalau dulu, tapi terakhir kan sudah ditetapkan sampai level 3 gitu Mm-mm. untuk Nah, referensinya. ini untuk referensi kita kan memang mengikuti apa ya? Di situ juga sepanjang perjalanan kita ngedes ternyata ada nomor yang loncat Pak, juga itu jadi catatan kita. Eh, Kemudian ini referensinya kita dibantu oleh Diskominfo Pak untuk memetakan. Nah, di sini memang ada beberapa yang tidak lengkap juga sih Pak sebenarnya. Contohnya, nah di sini akhirnya saya lupa ada beberapa yang kita tambahkan sendiri akhirnya. Karena kelengkap Pak. Ya paling itu aja sih. Tadi ada turunannya di level 3-nya beda dengan referensi ya. Contohnya yang tadi sih yang Oh kebaca yang yang ini apa ya? aparatur negara yang di Beda dengan bisnisnya ya. referensi yang dari peraturan ya Pak ya? Ya kalau di referensinya kalau yang ditetapkan kan di 961-nya pelaksanaan RB. Tapi Oh kalau iya. yang punya Depok itu pengelolaan aparatur negara. Berarti apa kita kurang update kali ya? Jadi kalau ini di klik 90906 yang 01 beda, bukan pengelolaan aparatur negara. Jadi apa? Pengelola. Jadi RB. Pengelolaan Itu RB, kayaknya. reformasi birokrasi. Pak, itu referensi yang kapan, Pak? Yang terbaru ya? Yang terbaru sih. Wah, Oh berarti ya udah kita mah ini Oh ini ya. referensi 2022. Tapi apa, coba di cross check lagi sih. 2022. iya Pak, siap Pak. Nanti kita cross check lagi berarti. Ya udah, ininya. iya Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi Pak. Di Jadi yang kayak gini udah disiapin sama teman-teman Diskominfo, drop down-nya semua udah disiapin gitu, supaya nggak lari. Oh, kita kalau reformasi birokrasi Iya di bawah. 04. Ya udah. Boleh nanti. Iya. Ini repot lagi nih. Ngubah Iya betul. struktur. Jadi aja. Makanya itulah konsekuensi dari apa ya, alatnya yang nggak melunjak untuk melakukan hal itu. Tapi ketika artinya ini oleh rekan-rekan dinas Kominfo sudah disiapkan sampai level 5 Bu ya, Kang? Yang drop down-nya 3. Kalau drop Itu 3. down-nya Oh, sampai 3. level 3, Pak. 4, 5, 6 diisi oleh rekan-rekan di Bagor. Iya, betul, Pak. Sesuai dengan struktur Mendagri ya. Iya, Pak. Kita minta data dari bagian keuangan, Pak. Di keuangan itu kan udah muncul semua subkegiatan. Sama kombinasi dengan RPJMD. Renja. Jadi kita bikinnya ini. Memang ada sih beberapa pertanyaan gini. Karena proses bis ini 5 tahun, kalau kita hanya mengacu ke rencana kerja tahunan, ada beberapa subkegiatan yang dilakukan misalnya di tahun 2021, nggak dilakukan lagi 2022-2023. Apakah itu dimasukkan gitu? Kalau kita sih karena ini 5 tahun, kita minta dimasukkan. Jadi semua yang ada dimasukkan. Iya, ya itu saya nggak tahu sih teman-teman yang nanti memutuskan. Saya agak enggan pakai struktur program walaupun memudahkan karena ini teh satu strukturnya kurang sistematis kalau menurut saya ya, pembagian anak-anaknya itu kayak ngikutin apa ya, kelembagaan yang dari atas gitu, yang kadang-kadang juga salah gitu. Dan seringkali tidak, yang saya khawatirkan juga tidak mengcapture semua aktivitas yang mungkin ada di perangkat daerah itu. Tapi teman-teman nggak tahu sekarang. Kemarin kita mencoba menelusuri dari TUSI ya kalau ada, kemudian SPMK kalau mungkin, dan akhirnya memang kita mempertimbangkan kembali ke
ke Permendagri ini, walaupun ya kita masih harus uji. Harapannya Permendagri bukan sumber utama sih buat kami, karena khawatir itu dia teh berhasil mengcapture nggak semua jenis pekerjaan rutin yang kita lakukan. Kalau tadi pertanyaannya hanya artinya itu tidak rutin, harusnya bukan proses bisnis mungkin ya. Kalau tidak ada sub kegiatannya gitu, ini bukan proses bisnis, ini apa proyek ini berarti gitu. Karena yang namanya proses bisnis kan mengcapture hal-hal yang kita lakukan secara berkelanjutan dengan periode yang bisa mingguan, bahkan tahunan atau. Tapi bukan itu, makanya harus dipisahkan yang benar-benar tugas kita sehari-hari gitu. Jadi satu hal memang kita harus mendefinisikan struktur ini ya, hierarkinya. Tapi mungkin bahan dasar kita adalah kalau kami itu SOP, jadi bahan yang nanti disambung-sambungkan sama struktur hierarki ini gitu. Karena realitanya di lapangan yang dilaksanakan di perangkat daerah di unit pelayanan adalah SOP ini kan, kalau lengkap gitu, harusnya kan lengkap gitu. Jadi Izin ada Pak, sambungan bertanya antar Pak. proses. Siap. Kalau di Pemprov sendiri SOP-nya sudah lengkap semua ada ya Pak? Belum. Oh, Belum. karena Tapi memang kekurangan kita di sini, kita susah Pak memetakan karena SOP-nya juga belum lengkap di semua perangkat daerah gitu. sebetulnya ini hubungan sebab akibat ya. Ketika ada tugasnya, ada gambaran probisnya, ada hierarki probisnya, harusnya dibuat SOP-nya gitu. Iya, betul Pak. Atau karena ada SOP-nya, maka dia adalah bagian dari proses bisnis dan harus disambungkan dengan unsur kewenangannya gitu. Konsep kami sih seperti itu sebenarnya. Iya Pak, memang probis ini awalnya kan memang bahasanya Menpan juga menggambarkan aktivitas sehari-hari, tidak harus mengacu, kalau bisa memang tidak mengacu kepada program subkegiatan gitu. Cuma karena itu yang versinya si arsitektur SPBE. Nah, probis versinya yang 2018 kan memang turunan program subkegiatan yang gitu. Jadi kayaknya walaupun namanya sama-sama probis, kalau tidak sambung, asumsi kita akhirnya ke sana gitu, menyambungkan keduanya. Nggak apa-apa sih ya, tapi ya konsekuensinya ini ada beberapa view gitu, ada beberapa perspektif. Mau dilihat by program, mau lihat by kelembagaan, mau dilihat by apa ya, urusan kewenangan gitu. Tapi memang sebetulnya bahan dasarnya adalah SOP tadi yang sudah berbentuk alur itu. Tinggal gimana kita ngelihatnya. Gitu. Ya. Kalau dari bottom up-nya ya. Iya. Iya. Berarti Gimana? kalau Pak boleh tanya Pak? Siapa itu teh? Nanya ke saya, nanya ke. Oh nggak, nanya ke ibu bapak yang di Oh Depok. siap. Ya. Mangga. Izin Bu, Pak, tadi kan sempat setelah dibuat cascading dari level sampai dengan level 7 selanjutnya, terus tadi itu sempat ada tambahan masuk ke TUSI ya, di link apa ada checklistan dia masuk TUSI apa aja. Nah, sejauh ini setelah di ini seluruh TUSI di seluruh perangkat daerah apakah semuanya sudah masuk, sudah ada, atau bagaimana metode untuk ngelis kembali apakah ini ada yang terlewat atau belum gitu, semua TUSI-nya, tahu seperti apa Pak? Ya Bu, izin Bu Rina ya. Ini memang juga jadi apa catatan kita ya Bu Ais ya. Kemarin setelah kan kita caranya seperti ini, kemudian yang di belakang itu baru tusinya kita suruh Bapak Ibu masukin misalkan pelayanan medik itu tusinya apa saja dimasukkan gitu. Tapi memang kekurangannya adalah yaitu kita tidak bisa apa namanya melihat gitu salah satu gitu. Bahkan di Perwal ya Bu Ais ya waktu itu pas sudah dimasukkan semua ternyata ada tuh tusi yang tidak ikut gitu. Kan berarti tidak dikerjakan. Nah, itu juga jadi catatan kita juga pada waktu itu. Jadi yang seperti itu seperti apa Bu, tindak lanjutnya nanti ke depan? Apakah berarti nggak dilakuin, berarti ya udah dihilangkan dari tupoksinya atau seperti apa? Tidak dicatat di dalam proses bisnis kalau mereka tidak melakukan. Sementara itu dulu, sementara begitu. Karena kan yang kita hadapi, yang teman-teman kita diskusi itu di level
bukan sekretaris atau kepala dinas ya, jadi di level eselon 3 ke bawah rata-rata malah pelaksana gitu. Jadi kalau ada tusi yang tidak dilakukan sementara tidak diidentifikasi prosesnya, kalimatnya seperti itu. Siap. Izin Pak satu lagi, Bu, izin satu lagi. Tadi kalau dari Depok kan sudah ada ya probisnya tuh tahun 2018. Nah, ini tuh udah sejalan menggunakan program dari visi misi, dari dokumen perencanaan, kemudian juga menyentuh ke Kemendagri atau ke dokumen perencanaan anggaran gitu ya. Jadi akhirnya dari sini pun udah sejalan ya dengan probisnya. Nah, atau barangkali di perjalanan si yang dokumen probisnya digunakannya seperti apa dalam penyusunan yang arsitektur ini, Bu? Nah, itu bisa dijawab. Terima kasih. Kita sampai level 4 kita menggunakan probis yang 2000 yang versi Menpan 2018, Bu. Sampai di level 4. Ini kertas kerjanya misalnya ini kan judul kolomnya nih peta subproses, misalnya penyelenggaraan jalan itu program, gitu nih. Yang di kolom 2 ini program, yang di kolom 4 itu kegiatan, yang di kolom 5, yang di kolom 6 itu subkegiatan. Nah, kolom 2, 4, dan 6 ini, di kolom 2 ini di arsitektur kita masuk referensi level 4. Salah ya? Level 4. Kemudian yang tadi yang kegiatan itu di level 5, 6 itu yang subkegiatan. Jadi di satu sisi memang proses bisnis arsitektur SPBE-nya mungkin memang belum benar-benar menggambarkan proses bisnis yang sebenarnya dilakukan oleh perangkat daerah. Masih ada sebenarnya yang harus diturunkan lagi karena kan pertanyaannya kita akhirnya begini, apakah masih ada tusi yang belum tergambarkan di proses bisnis ini di luar dari yang ada anggarannya. Kalau subkegiatan itu kan yang ada anggarannya. Rutin kan ada beberapa kegiatan, misalnya di kelurahan mereka melakukan pelayanan itu kan tidak ada anggarannya, ada sih anggarannya. Pelayanan publik di kelurahan itu ada anggarannya. Atau di sekretariat yang persuratan itu tidak ada anggarannya, misalnya itu rutin. Apakah itu? Tapi akhirnya menurut mereka, dan kan kita tunjukkan nih, dibuka tusinya satu-satu, dilihatin satu-satu dulu. Per bidang, apa ininya, apakah itu sudah, kegiatan ini sudah tergambar nggak di probis yang ini? Seperti ini. Jangan yang ini. Oh, ini udah dinas. Di bawahnya lagi, jangan rumah sakit. Dinas kesehatan. Oh ya ini. Jadi ada beberapa tusi, ada beberapa yang di putih ini kan yang probisnya nih. Ada yang di garis putih ini dia probis ini untuk melakukan 2 tusi. Jadi satu subkegiatan bisa untuk melakukan beberapa tusi gitu. Oh, ini ke kirinya. Mengelola pelayanan kesehatan ibu, misalnya mengelola pelayanan kesehatan ibu bersalin itu pengampunya bidang kesehatan, bidang kesmas. Nah, untuk dia melakukan fungsi merencanakan, mengelola, mengordinasi di kalau nggak salah hanya satu ya. Ini satu tusi. Ada di dinas kesehatan ada nggak satu garis ini yang ada 2 probis, 2 tusinya? Nggak ada ya? Kebanyakan kalau ini satu bulan, kalau ini merencanakan mengelola bidang kesehatan terkait dengan orang. Tapi di beberapa dinas ada satu probis itu yang untuk melakukan untuk melaksanakan 2 tusi itu sih Bu. mungkin boleh Apa? Oh. Bu Upi ada yang mau ditambahkan?
Bu Upinya sedang tidak ada, Bu Aisyah. Mbak Santi, ada yang mau ditambahin, Mbak? Enggak kayaknya, Bu. Menyimak dulu. Izin Bu, boleh nanya. Ya, silakan Pak. Nyambung tadi apa yang disampaikan Terima ya. Untuk case yang misalkan tadi kan ada unsur cocokologi ya Bu ya, untuk memasukkan tusi dari turunan yang amal sampai level subkegiatan. Nah, pada saat dia ketemu rumahnya itu relatif aman. Pada saat tidak ketemu rumah di atasnya, apakah ada case menambahkan level di atasnya untuk memenuhi tusi itu? Nah, apa itu pertama. Terus kedua, pada saat memang tidak dilakukan itu atau dianggap memang tidak ada cantolannya sama sekali, bahkan tidak dihubungkan rumahnya, apakah ini menjadi pertimbangan di bagian organisasi dalam aspek kelembagaan untuk mengevaluasi tusi perangkat daerah ke depannya, sehingga tusi tersebut mungkin di perwalnya tidak perlu tercantum gitu, atau gimana? Iya ada. Udah. Intinya bagaimana? Oh ya, izin menjawab Pak. Jika di tusinya tidak ada, kebetulan kita tidak mengutak-atik atau menambahkan di level yang di atasnya Pak. Jadi kita biarkan seperti itu saja. Kemudian dan itu juga menjadi catatan kita Pak untuk merevisi tusinya dari perangkat daerah. Saya lupa. UPR mungkin ya, kayak gitu ketemuan. Iya ada beberapa dinas yang memang kadang tusinya rinci Pak. Jadi setelah itu tidak digunakan lagi tidak ada yang mengerjakan. Nah itu bisa kita jadi catatan untuk direvisi Pak. Oke, terima kasih. Kalau untuk menambahkan tidak ada. Iya. Ya, ini misalnya yang ada persisian itu di DKUM dengan pemberdayaan perempuan, keterkaitan pelatihan, ya, pembentukan wirausaha baru, pelatihan, ya, iya. Nah, karena sama-sama mengadakan pelatihan, sama-sama pelatihan, jadi yang seperti itu Pak. Sasarannya sama, jadi mungkin nanti akan dikaji lagi. Jadi mungkin apakah mungkin nanti akhirnya mereka akan dibedakan dari sisi apa? Intinya kita akhirnya kita menemukan ada beberapa yang seperti itu. Itu juga jadi bahan pembahasan di bagian organisasi. Oh, termasuk ini. Mungkin nanti di provinsi tidak. UPTD kesehatan laboratorium lingkungan dengan UPTD laboratorium kesehatan. Mereka sama-sama memiliki layanan memeriksa air. Nah, itu juga sama, konsumennya sama, kemungkinan konsumen parameternya sama. Yang seperti itu jadi bahan kajian, memang masukan untuk kelembagaan. Siap, terima kasih. Oh iya, lab lingkungan sama lab ESDA. Ya, sama itu, sama yang pelatihan di UMKM, Disnaker sama Dinas Pemberdayaan Perempuan. Disnaker juga akan melakukan pelatihan terhadap pencari kerja baru, terus UMKM juga memberikan pelatihan. Orang yang tidak bekerja kan dikasih pelatihan sama Disnaker. Ya memang karena insight kita adalah kita harus memetakan probis dan layanannya. Jadi kita fokus ke harus ada layanannya nih gitu. Nah, itu yang memang mungkin ada ini baru. Ternyata nggak semuanya dijadikan layanan, itu ini juga Pak, masukan untuk kita.
Pak izin boleh tanya lagi Pak? Enggak, Bu? Ya, kalau di Depok untuk yang Setuan itu Iya. RAB level berapa ya? Yang mana ya? Atau kemudian yang kedua atau yang tadi damkar kan nggak ada tuh. Nah, cara ininya nambahin di RAB-nya seperti apa? Kalau misalnya ada yang tidak terakomodir dalam referensi. Terima kasih. Iya, Bu. Untuk damkar, Setman. oh ya takut lupa Bu. Damkar dulu. Untuk damkar, karena kita takut ya Bu ya, menambahkan referensi, akhirnya kita cari yang sama saja, yang paling dekat gitu ya, cocokologi juga ya. Contohnya ini akhirnya penanggulangan bencana semua Bu kita. Ini orang Oh damkar. iya, siap. Kemudian untuk satuan juga itu yang pertama layanannya ya, memetakan layanan juga agak bingung karena kan mereka full ke anggota dewan ya Bu. Betul. Cuma ininya sekretariatan. Iya. Jadi memang agak rancu. Nah, akhirnya di sini kita seperti ini. Di sini kita probisnya masih satu-satu Bu. Ini di perencanaan PP probisnya 1, penyusunan, kemudian ini melaksanakan koordinasi RKA SKPD. Kalau ini sih memang mirip kayak sekretariat ya, sekretariat ya. Ambil di aparatur negara ya Pak ya? Oh iya, ininya aparatur negara Bu. Oh oke. Soalnya kami juga kebingungan waktu cari referensi untuk yang Setuan itu Iya. apa gitu ya. Karena yang disediakan di referensi itu kan kepresidenan ya. Ininya kerumah tangga kepresidenan, kemudian sekretariatan juga kayak udah di lock gitu ya, apakah itu Iya, bisa betul Bu. diambil atau seperti apa? Kalau ngerubah tadi juga sama takut gitu ya, kalau ngerubah boleh nggak sih gitu? Oh berarti ambil yang kayaknya paling mendekati, berarti tidak merubah sama sekali ya? Iya, Iya, nggak ada. betul. Kalau yang referensi dari pusat kita nggak rubah, Bu. Iya. Jadi berlaku cocokologi itu. Kalau di Ada juga kota itu yang nggak ada Bandung nggak sih? Badan penghubung itu nggak ada ya? Kalau di kota badan penghubung Bandung penghubung nggak? Badan nggak penghubung ada ya? misalnya kayak apa? Yes. Yang di ibu kota, Bu, yang fungsinya memfasilitasi rapat-rapat atau Oh, Nggak ada, korespondensi Pak. dengan nggak ada. Nggak ada ya? Oh iya. nggak ada. Tidak ada, Bu. Siap. Karena Terima kasih dekat Bu. kali ya Bu ya. Nggak ada kan fungsinya. Oh, ini Oke, sih di layanan kita yang agak bahasannya mendefinisikan tujuan layanan sama deskripsi layanan, bukan tujuan sama apa? Fungsi layanan. Oh, ini yang ini. Ini juga yang tujuan layanan sama fungsi layanan itu kayaknya harus disepakati benar-benar definisi tujuan apa, definisi fungsi apa gitu oleh semua tim nanti yang akan turun gitu sih Pak. Kalau mengikuti format yang seperti ini. Iya. Mungkin kalau yang di provinsi nggak Oh iya. ada, nggak ada Bu. Mungkin ini mau diganti juga kali Bu. Ada lagi nggak teman-teman? Ini ternyata besok Bu ya apa undangan dari Kemenpan untuk sosialisasi sistem informasi SPBE versi 2 tuh besok kalau nggak salah jam 9. Dia mau nge-launching. Dan mungkin Dinas Kominfo yang diundang biasanya. Oh iya Pak. Kalau mau share nanti saya share ke Bu Ais. Ya ini luar biasa ya. Depok sudah melakukan rintisan dasar gitu. Kalau boleh tahu rencana ke depannya akan diperluas ke perangkat daerah yang belum mungkin ya? Perangkat daerah yang belum itu kemarin kita dampingi, tinggal sedikit sih, satu dinas itu bisa 5 hari Pak.
Kalau Eh, ini, jadi awalnya dicampur-campur. Awalnya kita datang menjelaskan dulu semua isi format ini seperti apa. Kemudian 2 minggu kita kasih waktu mereka mengisi. Kemudian kita datang lagi untuk melihat, sebagian besar kosong kan gitu. Terus kita bantu isi. Setelah itu banyak juga yang diisi, kita dampingi via Zoom. oh, Tapi kalau agak sulit pakai Zoom, ya kita datang lagi. ini termasuk fungsi-fungsi penunjang Bu ya? Sudah termasuk ya? Yang di Bapeda, yang di BKD Sudah gitu? semuanya. Sudah ya? Sudah. Sudah ada, Pak. Oke. Ada yang Siap. Mungkin Ya. gini Bu, kalau berkenan ya, kalau ingin melihat apa yang sudah kami lakukan di akhir tahun lalu, boleh nanti kami share apa namanya akun ke Spark Oh, Ya, EA-nya boleh, kalau Pak. mau lihat. Nanti Kang Fajar boleh dibagikan. Di sisi lain kami juga jika diperkenankan ingin mempelajari apa yang sudah dielaborasi oleh teman-teman di Bagor Depok. Jadi Excel tadi boleh kami pelajari Bu kalau diperkenankan untuk kami sebagai bahan pembanding sumber referensi kami untuk melakukan penyusunan hierarkinya begitu. baik Pak. Siap, Pak. Siap. Cuma memang ada 2 probis. Nah. Probis yang di SPBE sama probis kita yang di Arsitektur. yang ini. Kan ini kita mau jadiin juga perangkat daerah. SPBE ini perangkat daerah. Gimana cek? Oh, Excelnya iya. Ini gimana? Ini mau di cap kan juga ya? Udah Pak, Ini udah sudah ditetapkan. di SK-kan, Pak. Nah, Oh. memang kemarin itu kita juga ada ini, Pak ya. Ada ini kan kita probis yang full probis saja, Pak. Kalau yang tadi kan SPBE ya, Pak ya. Ya. Tadinya rencana kita ingin menurunkan SK probis kota ini ke perangkat-perangkat daerah juga, Pak. Oh. Jadi selain yang pakai Excel, kita juga mau buatkan seperti ini sampai ke CFM-nya. Untuk Tapi beda ya strukturnya antara ini dengan yang di Excel. Beda ya? sama, Pak, sama. Oh, sama. Oh. Sama. Nah, ini kan tadinya kita mau petakan peta lintas fungsinya gitu. Nah, tapi memang mungkin ini kita lagi belajar kali pada waktu itu ya, Bu ya. Nah, Bu Ais sekarang sudah lumayan ahli, Pak. Ahlinya ahli, Pak. Ahli. Nah, Utama dong. setelah melihat ini jadinya wah kayaknya ada yang kurang nih. Jadi mungkin kita revisi gitu, Pak. Kok sanggup mau revisi? Nah, sepertinya tidak sanggup. Pak, sebenarnya setelah ini kita banyak mendapat, di luar dari ini, apakah, nanti Pak terkait dengan Excel-nya kita minta email aja supaya dari biro organisasi bisa akses. Siap, nuhun. Terus sama di luar dari ini Pak, kita mau tanya, SOP itu kalau di provinsi yang menetapkannya siapa ya Pak? Perangkat daerah masing-masing ya? Benar nggak ya? Oh. Rin? Apakah ada SOP yang ditetapkan oleh gubernur? Teman-teman? Izin Pak, untuk yang SOP Bu di Pemda Provinsi Jawa Barat itu didelegasikan ke kepala perangkat daerah masing-masing. Jadi atas nama gubernur, kepala perangkat daerah itu bentuknya Kepgub produknya. Tapi yang menandatanganinya kepala perangkat daerah masing-masing atas nama gubernur gitu. Oh, diputuskan dalam bentuk keputusan gubernur. Betul. Tapi lampirannya perangkat daerah masing-masing. Keputusan gubernur produknya, tapi atas nama yang menandatangani Kepgubnya itu atas nama gubernur kepala perangkat daerah begitu. Jadi nanti lampirannya ya semuanya di perangkat daerah terkait lampiran SOP-nya. Udah Izin dibuatkan bertanya Bu Rina. delegasi. Ya, sudah dibuatkan delegasi dalam pergubnya kami sampaikan di salah satu pasal itu bahwa diformalkan SOP yang telah disusun diformalkan dalam bentuk keputusan gubernur yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah atas nama gubernur begitu. Jadi seperti probis yang menandatanganinya masing-masing kepala perangkat daerah atas nama gubernur gitu, Pak.
sudah dilimpahkan. Berarti seperti pelimpahan kewenangan gitu ya Bu ya? Betul, kan kalau misalkan syaratnya kalau misalkan menandatangani keputusan LSK atau produk hukum harus tercantum gitu ya, ada delegasi khusus. Nah, di kebetulan di peraturan gubernur di lingkungan kami itu sudah disebutkan bahwa dia menandatangani untuk SOP itu diformalkan dalam bentuk keputusan gubernur yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah atas nama gubernur begitu. Jadi tidak masalah untuk kepala perangkat daerah menandatangani SK SOP. Baik, Ibu, Bapak Ibu yang di Biro Organisasi, kami telah mendapat beberapa, nggak masalah lah ya, temuan di lapangan. Pertama, rekomendasi KPK dan BPKP SOP ditandatangani oleh kepala daerah. Akhirnya yang mendapat rekomendasi itu meminta SOP ditandatangani oleh kepala daerah, walaupun sebenarnya mereka sudah memiliki SOP yang ditandatangani oleh kepala dinas. Terus yang kedua, ada beberapa SOP yang dibuat yang pelaksananya itu antar dinas. Misalnya penertiban bangunan itu dilakukan oleh koordinasi di Dukcapil dan DPMPTSP dan Satpol PP. Jadi SOP-nya seperti itu gitu. Jadi pertanyaan kita di provinsi, apakah ada SOP yang dilakukan oleh yang pelaksananya oleh beberapa dinas? Lintas. Oh iya, perangkat daerah. Kalau di kami saat ini sih belum ada ya Bu yang SOP yang langsung ditandatangani oleh gubernur yang memang lintas fungsi antar perangkat daerah. Kalaupun memang sifatnya seperti itu, harusnya bukan SOP ya, itu ya maksudnya udah proses bisnis sih. Sebenarnya walaupun SOP itu kan masuk dalam proses bisnis, sebenarnya itu mungkin nanti ditetapkannya dalam proses bisnisnya provinsi karena lintas fungsi. Jadi harusnya dilegalkannya, ditetapkannya dalam Kepkub tentang proses bisnis. Oh, atau tadi ya dilimpahkan, diputuskan oleh gubernur tapi atas nama gubernur tapi yang ditandatangani oleh kepala dinas ya. Iya. Kalau untuk SOP-SOP yang di perangkat daerah. Tidak ada. Oh ya, di provinsi apakah tidak ada rekomendasi yang seperti itu, Pak? Kalau di provinsi apakah tidak ada rekomendasi dari KPK atau dari BPKP kalau SOP-nya harus ditandatangani oleh kepala, harus ditetapkan oleh kepala, karena udah ada keputusan itu kali. Nggak ada sih, aman. Nggak ada ya? Mungkin karena memang sudah dilegalkan ya, kita di Pergub SOP-nya memang mengamanatkan seperti itu. Jadi SOP-SOP perangkat daerah itu memang didelegasikan kepada kepala perangkat daerahnya, ditandatangani oleh mereka atas nama gubernur. Pak, boleh minta aturan itu yang terkait pendelegasian penandatangan SOP oleh kepala pendelegasian dari dicatat. Ya, ada di Pergub SOP nanti dikirim. Ya, Izin Bu Ais. Silakan Pak. Nyambung lagi terkait Putus ya, Dik? Itu Ke mute. Ya, punten. Saya mencoba untuk menarik dari pertanyaan yang Ibu tadi terkait penandatanganan dari SOP sendiri. Memang tadi disampaikan Terina bahwa untuk Kepkubnya kita atas gubernur dan kepala dinas. Kalau di Depok sendiri ada BLUD nggak, Bu? Karena case yang berjalan pada saat kita des SOP
Contoh kayak misalkan BLUD itu kan pimpinan tertinggi ada direktur ya, rumah sakit misalkan. Nah, dalam lampiran Kepgub dari SOP-nya itu apakah boleh gitu ditandatangan oleh direktur karena rentang kendalinya terlalu jauh kalau sampai ke ke kepala, walaupun kita sudah memberlakukan Iya. PPE. Sebenarnya kalau nggak salah di Pergub kami itu untuk lampiran ya, itu pejabat yang berwenang. Di step-nya seperti itu, tidak spesifik bahwa itu adalah atas nama gubernur gitu atau kepala dinas. Apakah case yang sama gitu di Depok ditemukan bahwa seperti itu, Bu? Udah, sepertinya mereka belum ada masalah ya. SOP-nya ditandatangan oleh direktur. Untuk lagi direktur SOP kalau mereka bikin Itu direktur. direktur deh. Kalau UPTD baru kepala. UPT. Kepala UPT, SOP-nya puskesmas, SOP-nya kepala puskesmas yang tanda. BLUD yang tanda tangan SOP-nya kepala BLUD-nya. Dan SOP puskesmas itu berbeda dengan SOP yang versi Menpan. Karena tim akreditasi puskesmas atau Kemenkes punya standar SOP sendiri gitu Pak. Jadi mereka tidak ada mutu baku mutu baku. Terus kalau untuk pemenuhan RB-nya gimana Bu kalau di puskesmas? Pak RB. Karena kan kalau SOP-nya kan harus SOP AP sesuai formatnya Kemenpan. RB itu aman aja karena Kalau di kami malah puskesmas yang di RB-nya dinas kesehatan kayaknya puskesmasnya nggak sampai ke sana deh Pak pemeriksaannya. Provinsi kan nggak punya puskesmas. Halo, izin Bu Ais, mungkin ini saya tambahan sedikit saja Bu tadi yang disampaikan oleh Kang Andi, Bu Ais, yang terkait tadi SOP ya. Halo? Iya, Ya, iya, masuk. Ya, yang terkait tadi SOP sebetulnya memang ini juga diskusi kami dengan Biro Hukum dan dengan inspektorat. Kalau tadi yang Kang Andi hubungannya SOP yang di BLUD. Nah, SOP yang di BLUD itu sebelumnya memang ditetapkan dengan keputusan direktur ya sebelumnya. Tapi karena mereka menyusun SOP sesuai dengan keputusan direktur itu kan tidak tembus ke biro organisasi gitu Bu, tidak tembus ke bagian organisasi sehingga ketika dari inspektorat terus kemarin juga sempat ya izin ya Pak Pur sewaktu kita dipanggil ke Dinas Bina Marga. Dinas Bina Marga kan menanyakan juga ada terkait dengan SOP-nya ya Pak kalau tidak salah yang Dinas Bina Marga kaitan dengan audit gitu kan BPK ya kalau tidak salah waktu kita ke Dinas Bina Marga itu menanyakan probis, menanyakan SOP karena di kami kan ada tusi fasilitasi SOP Bu. Nah, sehingga akhirnya ditertibkan gitu. Sebetulnya itu juga hasil diskusi dengan Biro Hukum dan juga dengan inspektorat kami bahwasanya kalau untuk kelegalan gitu ya, memang pengaturannya itu harus masuk di keputusan gubernur. Keputusan gubernur bukan bentuknya seperti buku petunjuk, misalnya buku petunjuk teknis, buku petunjuk pelaksanaan Jukla gitu ya kalau kita kenal dulu gitu. Nah, kemudian juga supaya legal dan bisa dipertanggungjawabkan, jika rentang kendalinya terlalu jauh sampai ke gubernur untuk penandatanganan SOP batang tubuh dan lampirannya.
Nah, sehingga itu kami masukkan di peraturan gubernur yang sedang disusun, yang ada kaitannya antara Probis dengan SOP, seperti itu, Bu. Karena memang SOP ini menjadi bahan juga saat penilaian reformasi birokrasi, ya waktu itu sempat ada evaluasi mengenai reformasi birokrasi. Nah, kami harus melihat bagaimana keterkaitan antara Probis dengan SOP di setiap perangkat daerah seperti itu. Kemudian juga memang auditor baik BPK, Itjen maupun Inspektorat Internal di Pemprov juga sudah aware mengenai SOP ini, sehingga mereka sering menanyakan dokumennya seperti apa bentuknya gitu. Nah, mungkin itu Bu, mengapa kelegalan SOP ini diperlukan gitu. Apalagi kalau memang sudah difasilitasi dengan teknologi informasi gitu ya, atau IT misalnya di suatu sistem atau di aplikasi. Mungkin itu hubungannya Bu, sehingga memang di kami saat ini ya Biro Hukum terutama memang sering menyampaikan bahwa istilah-istilah surat keputusan direktur, surat keputusan kepala perangkat daerah itu tidak ada gitu. Yang ada itu adalah keputusan kepala daerah gitu, atau peraturan kepala daerah. Dan jika akan dilakukan penandatanganan oleh kepala perangkat daerah atau oleh, kalau direktur kan bukan kepala perangkat daerah kalau di kami di Pemprov Jabar, nah itu harus ada pemandatan bentuknya di dalam peraturan gubernur, di sana dimandatkan gitu. Mau bentuknya apapun gitu. Apakah itu untuk penunjukan tenaga teknis, apakah itu bentuknya untuk SOP atau mungkin bentuknya untuk yang lain ya Bu ya gitu. Misalnya untuk tim kerja dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu tambahannya Bu Aisyah, hatur nuhun Pak Pur. Tapi ini Terima yang kasih, Bu. ditujukan di layar ini luar biasa, Bu Ais, Oh iya, bahwa Alhamdulillah Pak, Depok ada aplikasi SOP. Jadi kita bikin SOP setengah jam selesai. oke, boleh kita adopsi nggak? Boleh Pak. Silakan, Malah kita Pak. yang insecure ya Pak ya. Kita Betul. masih zaman Pak. Jadi alhamdulillah Pak, dengan ini kita udah coba sih memang, asalkan teman-teman udah siap dengan aktivitasnya, narasi aktivitasnya, bisa dibilang setengah jam selesai gitu. Jadi kita kalau bahasanya Monef itu kita nyebutnya Monef SOP di sini. Jadi setiap dinas terlihat mereka udah buat SOP-nya berapa. Justru kinerjanya bagian organisasi nih yang kelihatan nih. Kalau dia masih yang sebelah kanan menunggu pemeriksaan gitu, itu artinya kita belum periksa karena mereka memang masih buat. Tapi ada tuh yang 2020 belum kita lihat-lihat. Nah, jadi memang ini aplikasinya laku setelah banyak rekomendasi dari inspektorat Pak, bahwa perangkat-perangkat daerah wajib membuat gitu kan ya Pak. Nah, kebetulan di Depok ini agak mungkin males sekali bikin SOP gitu Pak. Nah, dengan adanya aplikasi ini alhamdulillah Pak, kita dalam waktu berapa Bu Ais ya, tiga tahun ya. Ini 3 tahun, 2 tahunnya ini full beroperasi, itu kita udah 1000 SOP, hampir 1100-an SOP Pak. 1000 Bu, di kakaknya kan yang lapor. Oh, termasuk yang lapor. Termasuk yang lapor. Jadi ini bisa bikin buat SOP baru dan untuk melaporkan SOP yang sudah ada. Jadi fungsinya 2. Iya, ini kalau nanti sudah punya arsitektur, idealnya sih bagus banget kalau sudah disambung. Jadi Iya, Pak. ini udah apa ya? Saya termasuk yang kurang setuju ketika kita itu membuat sebuah regulasi tercetak, proses bisnis kah, SOP kah gitu, bahwa itu sebetulnya kan sangat rentan perubahan gitu ya. Iya. Bagusnya sih pencatatannya memang elektronik seperti ini gitu. Formalnya pengakuannya ya di sini. Kalau ada regulasinya ya bilang bahwa yang formal itu yang ada di dalam sistem gitu. Iya. Harusnya sih gitu ya, karena ya termasuk tadi Probis itu kan rentan perubahan ya, pasti berubah-berubah gitu. Iya. Tinggal nyambung. Kemarin bahkan kita dapat tamu dari KKP Pak. Kebetulan pengen mengadopsi aplikasi ini juga.
mereka menyarankan disahkannya ini bisa menggunakan tanda tangan elektronik gitu. Iya, iya, Itu betul. juga kita juga ini ya Bu ya, jadi masukan Bu. Kan gampang nyarinya juga kalau udah begini tuh. Iya Iya, betul betul, Pak. Pak. Hitung jumlahnya juga gampang. Iya, Kalaupun Maju. mau revisi nanti tinggal diisi tanggal revisinya, Betul. diperbarui. iya. Iya, Dan iya. bagus Pak, ini bisa diduplikasi. Jadi kalau yang Oh, SOP copy. sekretariat gitu, mana yang udah ada kita bisa duplikasi. Jadi tinggal ganti depannya, ganti apanya. Kalau memang kira-kira SOP-nya sama. Bu, ini inovasinya siapa ini, Bu? Oh, Untuk udah mendapat inovasi kabak Inovasi Bu kamu Ibu sebelum bagus, bagus. 2019 ya? 2019. Iya, Oke. 2019. Ini harusnya jadi percontohan nasional sih kalau begini, nggak tahu. Bagus banget. Eh, udah nggak bisa inovasi lagi, kan udah lewat 2 tahun. Iya, nggak maksudnya. Kalau mau adopsi maka Iya. bisa. Oh iya. Depok tuh saya ingat memang tata kelola aplikasinya juga udah yang paling bagus kalau promosi dinas Kominfo. Ini dari bagian organisasi yang bikin di submit, jadi sampaikan ke dinas Kominfo mungkin ya aplikasinya ini. Iya. Betul, Pak. Oh, oke. Siap. Ada lagi mungkin teman-teman, Bapak Ibu? Mbak Upi. Jadi, Bu Upi tadi ada yang mau ditanyakan? Iya, enggak sih Bu Aisyah, sebenarnya gini, saya kan mohon maaf ya Pak, saya tadi terlambat join ya. Jadi sempat agak bingung tadi di depan, tadi yang aplikasi apa namanya ya, Spark. AI ya. Ah, Kita punya aplikasi EA, terus tadi udah disebutin terkait Sparks, terus besok ada dari Menpan oh iya, ya, iya. SPBE gitu. Jadi kalau di kami kan kemarin sempat hasil yang tadi udah disampaikan sama Bu Aisyah yang di Excel itu ya, itu rencana kita memang mau upload ke SIA SPBE. Cuma kemarin kan memang akunnya nggak bisa akses tuh, kayaknya dari Menpan mau ubah aplikasi atau memang lagi ada Betul ya. pemeliharaan gitu kan. Jadi kita hold dulu nih, nggak kita upload dulu. Terus tadi makanya ini ada lagi dari Jabar. Ini Nah, kita mesti yang mana? Terus apakah oh, ada keterkaitan gitu Pak? Terus apakah itu jadi kewajiban kita untuk upload juga atau gimana gitu Pak? iya, mohon maaf kalau jadi membuat bingung karena kami agak ini ya berjalan di luar yang sudah digariskan oleh Kemenpan, walaupun berusaha comply tapi kayaknya salah nih pemerintah pusat, kata kami. Makanya kami berbuat bahwa ilmunya kan ilmu EA ya, enterprise architecture tuh ada ilmunya lah di luar sana, di luar regulasi yang dibuat. Dan ini pakai alat gitu. Selama ini kami melihat Abacus kok ini terus kalau udah membuat terus gimana? Kami melihat gambarnya, gimana kamu memanfaatkannya? Kok nggak kelihatan gitu ya? Makanya kami nggak percaya tuh. Makanya kemudian bereksperimen dengan platform yang memang secara industri banyak dipakai gitu dalam pencatatan enterprise architecture, yaitu Spark EA. Hanya memang ini banyak dipakai oleh beberapa kementerian bahkan ya, pemerintah daerah mungkin. Tapi memang berbayar sih, nggak terlalu mahal tapi berbayar. Jadi kami awalnya saya bilang ke dinas, kita pakai ini aja, nggak usah dengerin pemerintah pusat. tapi belakangan ini besok saya kirim ntar lagi. Itu ada aplikasi yang sama namanya Aris kalau nggak salah, yang kurang lebih fungsinya sama gitu. Ya kita lihat aja apakah bisa segera kita pakai gitu. Kita juga masih menjaga-jaga. Kemarin dengan Dinas Kominfo juga malah mereka menyerang itu, belum tahu loh Mas kapan bisa dipakainya. Ya udah kalau nggak ada kita pakai Spark aja dulu gitu. EA-nya itu ya. Jadi kalau kita udah pakai itu udah nyambung semuanya Bu, dari pencatatan probis sampai ke SOP dalam bentuk BPMN ya, itu nyambung dalam satu wadah gitu. Jadi kita tidak, kalau yang tadi sih bisa ya, partnya kita nanti nyambungnya pakai kodenya, kodifikasinya gitu. Karena masalahnya SOP kita teh kan flowchart ya, padahal ya flowchart teh ada masalah lah sedikit. Yang saya pribadi sih agak enggan, tapi regulasinya begitu ya gimana gitu. Gitu. Banyak itu udah dari tahun berapa itu SOP teh 2004 atau tahun berapa? PP-nya 2012 apa? Yang 2012, Pak. ya yang belum diupdate lagi
kemarin sih dari ngobrol tahun 2022 akhir, ketika mereka bilang Kemenpan ingin melakukan Permenpan tentang evaluasi Probis, saya bilang kita iniin dulu, dudukin dulu proses bisnis sebagai satu bentuk kesatuan yang lebih praktis gitu, dan pakai BPMN gitu, Iya dan betul. termasuk pakai SOP. Mereka sendiri yang bilang sampai ke SOP-nya Pak. Ya iya kalau bisa mah gitu. Teman kan kita nggak tahu, nggak bisa nunggu ya. Tapi memang ini historinya agak fragmented, jadi ya kita harus bersikap sih kalau menurut saya. Nurut jadi seperti ini, pindah-pindah gitu. Mana yang benar nih, mana yang benar. Kita Iya, harus mengambil sikap iya betul yang Pak. benar gitu. Belajarnya jangan dari pemerintahan aja, belajar dari teman-teman. Iya. Makanya belajar dari Brand Dev ya. Yang Oh, Bapak ikut Brandmatic. iya, itu Pak Romi itu. Iya Pak Romi betul. Iya, Yang Aris itu yang Sia ini ya Pak, yang besok sosialisasi. kelihatannya yang kami Oh, dengar-dengar udah ada undangannya. ada Pak, ada. Iya, itu Bu Ais boleh di. Nah, Iya nanti saya share. nanti. Tapi sudah kompak, bagornya sama Dinas Kominfo-nya udah bagus itu. Akur kok Pak. Akur ya? Iya Pak. Ya, Lembur, paham. Pak, sama-sama lembur. Soalnya dikasih snack Pak ke sana Pak. Bisanya ngasih snack doang Pak. Pak, kalau kita mau coba explore atau coba ikut pakai Sparks punya Jabar bisa Pak. Nggak tahu tuh bisa nggak ya? Eh eh mungkin apakah dalam kalau saran saya paling tidak undang satu kali teman-teman dari Brand Dev lah untuk melihat kemungkinannya. Kalau mereka meminjemin kita sih kemarin tuh, minjemin. Ini masih pinjaman yang kami pakai, itu masih Oh, pinjaman, belum beli. Tahun oh ini gitu. dianggarkan, tapi apakah akan dieksekusi kita ngelihat Aris dulu. Oh gitu. Saya pikir Heeh. memang udah punya Jabar, terus nanti siapa tahu ada arahan daerah suruh pakai gitu Pak. Oh nggak Bang, Kemenpan ya bisa begitu. Kita lihat, ya nggak tahu sih Aris. Gitu Oke. Bu, ya Iya, masih inilah, masih ngelihat angin. soalnya kemarinan kayak pernah lihat bukan aplikasi EA sih Pak, cuma kalau nggak salah Jogja ya, Jogja itu arsitektur Terus ya. SPBE-nya dia di up tuh di websitenya dia, jadi kita bisa ngelihat dari level satunya, klik level 2 gitu. Cuma kayaknya Ah, kayak aplikasi EA tuh kayak. ya mestinya memang ada yang web connect yang bisa dipublish, dan lisensinya sedikit berbeda itu. Tambah lagi kalau nggak salah. Ya ya bagus itu. Pemerintah pusat kenapa nggak seperti itu? Iya Pak. Dan Pak nanti kalau sekiranya memang mau pakai Sparks terus kita lihat-lihat gitu. boleh Bu. Jabar ya. Saya punya harapan besar, saya pribadi ini mah, mungkin teman-teman juga. Saya punya harapan besar dengan inisiatif proses bisnis di pemerintahan, karena ini harusnya sih memperbaiki kejelasan kerja kita, dan mungkin akan nyambung juga dengan kelembagaan, perhitungan beban kerja. Perhitungan beban kerja kan harusnya dari sini, dari proses bisnis yang tergambar gitu. Iya. Berapa orang, berapa frekuensinya gitu. Jadi benar-benar kerutinan gitu. Sebelum kita bicara tentang anggaran ya, program begitu. Kalau saya harapannya begitu. Jadi kita jelas gitu sebagai fungsi pelayanan publiknya, yang kalau di provinsi mah agak kabur banget gitu. Kita banyak bikin program-program yang apa ya? Kayaknya nggak, untuk nantinya ini sentuhan ke masyarakatnya apa gitu. Jauh gitu. Bener nggak sih? Ya, bahkan kita siap. Terima Iya, kasih terima semuanya. kasih Pak. Cukup Bu Aisyah tadi. Siapa tadi partisipan yang sudah moderator? Jar, dirimu yang buka tadi. Ya, Pak. Terima kasih untuk sharing sesinya nih dengan Bagor Kota Depok.
kita diskusi ini di Udah dari acuan bagi kita untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Lalu mungkin juga besok ya tentang ARIS, mudah-mudahan nggak mulai lagi dari nol sih, cuman melanjutkan lagi dari yang sebelumnya sudah disusun, mudah-mudahan seperti itu. Selain terima kasih atas ilmunya yang sudah dibagikan dari Kota Depok, dan kami mohon maaf apabila ada salah kata atau lainnya. Saya tutup Bapak dan Ibu untuk diskusi kali ini. Untuk majelis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar, Pak Purnomo. Terima kasih Kak Bu Kapas juga. Salam izin. Izin live Pak.